Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-25 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-25 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Bapak Pendeta Median KH Sirait MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagimu juga. Minggu ini adalah minggu ke-11 setelah Trinity, artinya ketritunggalan Allah. Melalui topik minggu ini kita diarahkan untuk memiliki sikap pengendalian diri terhadap teknologi. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya Tuhan, peliharalah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Datanglah di hadapan-Nya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 6 ayat 1. Puji Jehovah Nasara. Puji Jehovah Nasara, firman mulia. Kamu segenap roha naringgas
anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 121 ayat 5. Yesus Raja Mulia. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 388 ayat 1. Soma Jolo Jala Pikir. Tuhan Yesus
kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kehadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan menghendaki agar kemajuan teknologi di era revolusi industri keempat ini menjadi berkat bagi kami. Namun, acap kali manusia memperlakukan teknologi cenderung menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami. Pikiran dan keinginan yang telah dikendalikan oleh media sosial telah merusak mental dan perilaku manusia. Manusia tidak lagi hidup berserah dan mengandalkan Tuhan, tetapi hidup menjadi tergantung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, agar kami mampu menggunakan teknologi menjadi berkat bagi kami, serta memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, semakin banyak orang yang terpapar di tengah masyarakat. Jika itu terjadi karena ketidakpedulian kami terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah kami, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami. Ampunilah kami jika kami alpa dalam sikap saling mengingatkan dan saling menjaga kesehatan kami bersama. Ya Tuhan, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah huk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab huk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 437 ayat 3. Tung namuba rohaku. Halomo na hutagang ng hukay, nung Jesus maring abiyang,
Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis pada Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Berangkatlah mereka sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semua. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Itu satu bahasa. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 811 ayat 1. Yauma ho Tuhan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari di langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, lalu di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 275 ayat 1. Oh Yesus Tuhaki. Kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Preses Pendeta Midian KH Sirait MTH. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Salam sehat dan boleh semangat semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita di minggu ke-11 setelah Trinitatis, tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci atau bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa
kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan topik minggu pengendalian diri terhadap teknologi. Ada 3 hal yang akan kita gumuli dari firman Tuhan pada minggu hari ini. Yang pertama, teknologi memuliakan Tuhan dan memberi nilai tambah bagi kemanusiaan. Teknologi, saudara-saudara, diciptakan untuk menunjang pencapaian manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, militer, pertahanan, dan sebagainya. Manusia tidak sebelumnya dapat mengendalikan dirinya terhadap kemajuan teknologi. Kita sangat prihatin melihat banyak orang yang menyalahgunakan internet dan media sosial yang berisi konten asusila. Sebagian di antara mereka juga harus berurusan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar norma kesusilaan. Dan semakin maju perkembangan teknologi, saudara-saudara, semakin banyak pula pihak-pihak yang berhubungan dengan penegak hukum. Karena mereka menggunakan teknologi untuk transaksi dan menyebarkan perbuatan asusila. Las rohata arnida akaruas ni huriata na memakai teknologi lalu mempromosikan aka kreativitas nabi di sarana si panganon aksesoris dotak produk akan asik. Keberungan nilai tambah ni teknologi tu dirina dohot tulungan. Suaksoni nanti peribadahan tapak kedoragam niaka teknologi lau mendukung peribadahan virtual. Kabebui mamar minggu akan wastai di bagas nabi itu maniaka mana masa di pandemi COVID-19. Nah, yang kedua kebebasan yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh jatuh ke dalam pemahaman yang salah seperti yang pernah dialami jemaat Kristus Korintus. Mereka menganggap penebusan yang mereka terima melalui Kristus membuat mereka seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan seperti percabulan kecemaran dan hawa nafsu. Sama seperti jemaat Kristus Korintus, kita juga telah beroleh anugerah penebusan oleh Kristus dari dosa dan maut. Namun anugerah penebusan itu bukan berarti bahwa kita menjadi bebas untuk berbuat dosa kembali. Orang Kristen harus bertanggung jawab, terpanggil, merawat penebusan itu dengan kehidupan yang sejati. Alani toktong kita maka mulia tehon aduaun na pinatupan ni dibata di bagasan Kristus Yesus. Tapasiling maka pangalaho na mangaramuni parsawrata tu dibata markite-ite haradiota mangului katana uhud mangudaw na kaudaw apasonan rohani Jehovah. Yang ketiga, muliakanlah Tuhan Allah dengan tubuh kita. Bagaimanakah kita memuliakan Allah dalam kehidupan keseharian kita? Kita harus melatih diri seperti yang disampaikan firman-Nya dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semuanya. Lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Kurian itu hatta, kang merkubu kita lau mangalo. Agubuan itu tujuan bolo sian beruta sendiri. Alani taingok maasini rohani di watana mengalir todina. Niat di bagasan rohata. Di bahini saya tak pangasahu makok ini di watana. Asa merkubu kita lau mangalo. Agiok ni portibion. Asa monak kita di ujung. Di pasu-pasu di batama kita salut. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan pengetahuan dengan teknologi yang berkembang pesat di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami beroleh hikmat kebijaksanaan. Jika kami berpaut hati pikiran kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami akan memakai teknologi kemajuan zaman itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawalah kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan Yesus. Genggamlah hati pikiran kami untuk menjaga tubuh kami ini, supaya menjadi baik suci Tuhan. Dan Tuhan berdiam di dalam hati kami setiap saat, sehingga kami beroleh kasih karunia yang bersumber dari Tuhan. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita boleh bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat yang pertama. Tuhan baik mengurukan, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku serahkan
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai kita ibadah kan, yang penting hari Minggu. Sampai jumpa lagi.